Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat serta dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pelajaran yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kalian belajar, Ibu harap kalian sudah menyiapkan peralatan-peralatan belajarnya ya, dan siapkan kondisi di sekitar kalian agar nanti kalian belajarnya menjadi lebih fokus dan tenang. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang penyajian data. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan dulu manfaat dari pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, memberi gambaran sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang terakhir adalah membuat proses pengambilan keputusan dan simpulan lebih cepat, tepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Sebelum Ibu lanjutkan pelajaran kita, Ibu ingin ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Ya, benar sekali, tentang pengumpulan data. Jadi, pelajaran pada hari ini itu sangat berkaitan sekali dengan pelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara-cara atau teknik pengumpulan data itu, nah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mempresentasikan atau menyajikan data yang telah kita kumpulkan tadi menjadi berbagai macam jenis penyajian data. Jadi, nanti kita dapat menyajikan data tersebut dan menyampaikan kepada orang lain, agar pada nantinya orang yang membaca data kita tersebut dapat memahami maksud dan tujuan dari data tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian nantinya dapat menentukan hal-hal apa saja yang kita perlukan dalam menyajikan sebuah data. Tujuan yang kedua adalah kita dapat menyajikan data tersebut ke dalam bentuk yang relevan. Dan tujuan yang ketiga adalah kalian nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan penyajian data tersebut. Nah, sebelum kita melanjut pelajaran kita, coba kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan jenis penyajian data yang disajikan oleh administrasi sekolah tadi? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama tentang penyajian data berikut ini. Data yang telah kita kumpulkan dapat kita sajikan dalam berbagai bentuk, yaitu bisa berbentuk daftar atau tabel, ataupun berbentuk gambar. Gambar itu meliputi kartogram atau peta dan diagram. Karena maksud dari penyajian data itu adalah untuk mempermudah membaca data, maka kita ketika ingin menyajikan data harus paham betul jenis datanya itu seperti apa dan maksud dari penyajian itu untuk apa, sehingga nantinya kita dalam menyajikan data akan menyesuaikan mau kita bentuk data itu mau dijadikan daftar atau tabel ataukah disajikan dalam bentuk gambar. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci, sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis terhadap data tersebut.
Penyajian data dengan tabel ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Biasanya ini digunakan untuk kepentingan analisis perbandingan-perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian. Contohnya saja yang tergolong penyajian data dalam tabel, misalnya untuk membandingkan tingkat kepadatan penduduk yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu dengan kepadatan penduduk di wilayah lainnya yang berbeda ataupun sama. Tugas kalian yang pertama adalah mencari macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel beserta contohnya. Penyajian data dalam bentuk gambar yang disajikan secara visual itu biasanya berasal dari data yang berbentuk tabel yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, kegunaan data yang berbentuk gambar ini antara lain untuk memperjelas dan mempertegas penyajian data. Untuk macamnya, itu yang pertama adalah diagram lambang atau piktogram. Jadi, piktogram ini lebih cocok untuk menyajikan data jika data tersebut menunjukkan jumlah atau angka yang besar. Kemudian yang harus diperhatikan dari piktogram adalah ukurannya. Jenis yang kedua yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini lebih cocok untuk menunjukkan data yang ingin kita perbandingkan, yang mana data tersebut terdiri atas beberapa kategori. Dalam diagram lingkaran dibagi atas juring-juring sesuai dengan data yang disajikan. Luas masing-masing juring sebanding dengan sudut pusat lingkaran atau panjang busurnya. Diagram lingkaran terdapat 3 bentuk. Yang pertama yaitu diagram lingkaran biasa yang dalam bentuk angka, kemudian diagram lingkaran dalam bentuk derajat, yang selanjutnya diagram lingkaran dalam bentuk persen. Yang selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang dilengkapi dengan skala dan kata-kata yang jelas atau keterangan yang jelas sehingga ukuran-ukuran data yang bersangkutan dapat dibaca dari diagram. Kemudian diagram garis. Diagram garis dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan suatu hal atau kegiatan dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Melalui diagram garis ini kita sering melakukan interpolasi atau memperkirakan nilai di antara dua nilai, dan ekstrapolasi atau memperkirakan nilai yang akan datang. Dan yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi. Jika terdapat data yang jumlahnya cukup banyak, maka akan lebih efektif dan simpel jika penyajiannya dalam tabel distribusi frekuensi. Data dikelompokkan dalam beberapa kelas atau interval, di mana dalam satu kelas memuat beberapa data tunggal. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini nantinya kita akan membuat yang namanya histogram dan juga poligon data. Untuk penjelasan mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sekarang coba kalian cari kelebihan dan kekurangan penyajian data dalam bentuk gambar. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan tutup dengan sebuah kata-kata dari Imam Hasan Al-Basri, yaitu sekecil apapun kebaikan itu, lakukanlah, karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.